Ayo temennya yang lain diajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mulai dulu aja ya. Soalnya waktunya udah jam 8 lewat. Keluar nggak di kalian? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai? Gimana kabar kalian, teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, jangan lupa makan. Pakai masker kemana-mana. Kita absen dulu ya. Yang pertama, Akbar Manggala Putra, ada? Kedua, Aldi Wicaksono. Tidak ada. Yang ketiga, Ananda Fitra Aji. Ada? Tidak ada. Kemudian Arkan. Tidak ada juga. Dika. Tidak ada. Esa Galen ada? Tidak ada. Kemudian Faiz Aishan. Ada. Oke. Kemudian Hamidah Uliatoha. Tidak ada. Khalil Safi Amru. Tidak ada. Maulana Ghazali. Tidak ada juga. Muhammad Arif Mauludin.
Nggak ada. Muhammad Muhsin Zain. Ada. Hadir. Kemudian Natasha Iwan. Nggak ada. Nazrul Ilham. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Raffi Alfarezi. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Tio Agung. Ada. Oke. Kemudian Tommy. Tommy ada? Nggak ada. Oke. Ini kalian yang nggak hadir tuh ngapain ya? Kita share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about time, chapter 3, what time is it? Jadi hari ini kita belajar tentang waktu pada halaman, buka buku paket kalian halaman 37 tentang waktu. Di sini kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.3 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Di sini kalian bisa buka halaman 38. Di situ ada gambar jam ya, bisa dilihat, Mas. Bisa. Nah, di situ ada angka 1 sampai angka 12. Kalau kalian biasanya tahunya itu jam tuh sampai angka berapa sih, Mas? Halo. 12, Bu. Iya, betul. Di situ sampai angka 12 ada tulisannya ya, angka 1 bahasa Inggrisnya 1, angka 2 2 sampai angka 12. Ada yang belum tahu bahasa Inggrisnya sampai angka 12? Sudah tahu semuanya ya pastinya. Jadi angka 1, angka 2 2, angka 3 3, angka 4 4, angka 5 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Jadi semua jam kayaknya itu menggunakan angka 1 sampai angka 12. Dan di sini di sampingnya ada tulisan IM dan PM. Jadi apa sih bedanya dua ini dengan IM? Itu adalah yaitu digunakan menunjukkan antara jam 00.00 sampai pukul 11.59. Jadi itu AM itu dari jam ini, dari jam 12 malam tepat sampai jam 11.59 menuju siang. Bisa dikatakan dia itu in morning gitu. Habis itu kalau PM itu dia itu digunakan untuk menjelaskan waktu antara jam 12.00 sampai 23.59. Jadi kebalikannya ya, kalau PM itu dia itu menunjukkan antara jam 12 siang
sampai jam 23.59 sampai mau jam 12 malam. Jadi ingat-ingat kalau PM itu adalah dari pagi mau menuju siang, kalau PM itu siang mau menuju malam. Sudah paham, Mas? Paham, Bu. Kalau yang ditanyakan, kalau belum jelas langsung ditanyakan ya. Habis itu ini kita membahas tentang cardinal number dan ordinal number. Jadi kalau cardinal number itu apa sih bedanya sama ordinal number? Jadi kalau cardinal number itu kayak angka biasa, 1, 2, 3, 4 sampai 100, sampai ribuan juga bisa. Kalau ordinal number itu adalah angka yang bertingkat. Kayak ke-1, ke-2, ke-3. Dan fungsinya apa sih? Kalau ordinal number itu fungsinya itu untuk menyebutkan tanggal. Kayak tanggal lahir atau tanggal apa, habis itu menyebutkan bertingkat kayak contohnya itu aku anak ke-1, aku anak kedua dari 5 bersaudara misalnya gitu. Jadi kalau cardinal number sama ordinal number itu bedanya tuh di situ ya. Ini bisa dilihat di sini ordinal number yang ke-1 tuh the first, 2 adalah the second, 3 adalah the third. Jadi di sini tuh cardinal number tuh yang membedakannya itu dari angka 1 sampai 30 ini angka 1 tuh di atasnya itu tulisannya ST ya. Kalau 2 itu ND, kalau 3 ST. Jadi kalau 4 sampai seterusnya itu sama aja tulisannya 3. Yang kalian bisa hafal tuh 1, 2, 3, 4. Lainnya sama kayak nomor 4. Udah paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya ini ya kayak contohnya kan tadi saya bilang yang ordinal number itu biasanya menyebutkan tanggal. Ini contohnya. Dibuka ya halaman kalian ini. Halaman 50. Itu bisa dilihat ya. When is your birthday? Dia tuh ngomongnya kapan tanggal lahirmu, kapan ulang tahunmu. My birthday is in January. It is on the 29th of January. Jadi dia tuh menyatakan dengan bilangan ordinal number. Jadi jangan sampai salah ya kalau menyatakan tanggal pakainya ordinal number. Ini tentang jam ya. Ini bisa dilihat kalau kita menyatakan jam 2:01 misalnya, jam 2:10 misalnya, kita menggunakan pas. Jadi kalau dalam jam itu kalau lewat itu pas, kalau kurang itu tuh, kalau seperempat itu quarter, kalau 60 menit itu half, kalau tepat itu clock, misalnya jam 7 tepat berarti 7 o'clock. Tuh ya, ini contohnya ya. Jam 5 titik 10, 10 past 5. Jadi kan lewat jam 5 lebih 10, 10 past 5. Jam 6 lebih yang masuk ya. Apa ini? Yang baru masuk bisa menuliskan nama di kolom chat ya. Oke. Sampai sini. Terus jam 6:20, 20 past 6. Jam 10 lebih 25, 25 past 10. Jam 4:35, 25 to 5. Atau jam 5 kurang 25 menit. Terus 8:50, 10 to 9. Atau jam 9 kurang 10 menit. Jam 9:45, 15 to 10. Atau jam 10 kurang 15 menit.
Terus 3.15 a quarter past 3 atau enggak 4.30 half past 4 and 7.45 a quarter to 8. Gimana sih kok bisa kayak gitu? Jadi tuh kita kalau menyebutkan jam itu kita bisa menyebutkannya menitnya dahulu baru jamnya. Ayo Mas Agus di unmute ya. Oh ya, di mute ya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita menyebutnya jam tuh bisa kita nyebutnya tuh menitnya dahulu. Di 5.10 berarti ngomongnya gimana? Dia kan menitnya lebih 10 menit. Jadi kita menyebutnya 10 past 5. Jadi kita menyebutnya menitnya dahulu. Habis itu kita menyebutkan lewat atau kurangnya, habis itu baru jamnya. Kita juga bisa menyebutkan jamnya dahulu, tapi itu kita akan pelajari kemudian ya di SMA mungkin. Habis itu ini di sini ada gambar. Ini kan yang kayak gini yang ada tulisannya clock itu tuh di angka 12 ya. Jadi kalau jarum panjangnya di angka 12 atau tepat jam 12.00 atau jam 13.00 atau jam 7.00 kita menyebutnya clock. Jadi kalau jarum panjangnya di angka 12 kita menyebutnya clock. Kalau jarum panjangnya mulai tuh melebihi angka 12 kayak di angka 1, 2, 3 itu tuh kita menyebutnya pas. Kalau di angka 3 itu kan seperempat, jadi menyebutnya quarter, tapi kan dia juga pas lewat kan, kita tambahi pas. Kalau di angka 6 jarum panjangnya kita menyebutnya half pas. Kalau melebihi jarum panjangnya melebihi angka 6 di 7, 8 sampai 11 itu kita menyebutnya two. Kurang ya. Jadi ini nyampe 1 sampai 5, di angka 1 sampai 5 kita menyebutnya pas. Di angka 7 sampai 11 kita menyebutnya two. Kurang. Itu cara gampangnya. Ada yang belum paham? Mas? Bentar, saya gambar dulu. Oh iya. Mau digambar? Oke. Saya tunggu. Oh iya. Oh nanti materinya saya share aja ya. Ini buat nanti waktunya biar cukup. Materinya saya share di Classroom. Habis itu ini cara-cara menanyakan waktu. Biasanya kan kita menanyakan waktu tuh jam berapa sih ini kan ke teman kita atau ke saudara kita. Jadi kita kalau dalam bahasa Inggris bisa juga menggunakan May I know what time is it? Bolehkah aku tahu jam berapa sekarang? Atau enggak tell me what time is it? Katakan padaku jam berapa sekarang? Atau enggak when we meet again? Kapan kita bertemu lagi? What time is it now? Jam berapa sekarang? Nanti kan biasanya jam berapa sih Ki? Bisa diganti what time is it now? Kemudian when does the movie start? Kapan film ini mulai? Jadi kita kalau menanyakan sesuatu atau enggak film atau pertunjukan apa, kita bisa menggunakan when does the movie start. Kita bisa ganti kata movie-nya aja ya ke kata lain yang mau digunakan. Dan juga what time does this store open? Kapan toko buku ini buka? Kapan minimarket ini buka? Atau kapan toko
pokoknya lain-lain bisa digunakan dengan kata ini ya. What time does this apa buka open. Selanjutnya di sini ada gambar buka di halaman 39. Tadi kan saya udah menjelaskan semuanya. Ini kita latihan sama-sama ya. Di halaman 39 bisa dibuka di buku paket. Di situ ada gambar laki-laki, seorang murid lagi makan. Itu lagi makan apa ya, Mas? Kalau boleh tahu. Makan siang atau makan malam atau makan pagi? Makan pagi. Iya, karena itu ada tulisannya. Itu ada tulisannya, it is 6 o'clock in the morning. It is time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. 6 o'clock itu jam berapa toh, Mas? 6. Oh, jam 6. Pas ya. In the morning. In the morning itu bisa ditulis PM atau PM ya? AM. Iya, benar. Bagus, pintar. Habis itu selanjutnya yang gambar kedua itu, it is 1 o'clock in the afternoon. It is time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. 1 o'clock. 1 o'clock itu jam berapa ya? Jam 1, Bu. Iya, jam 1 pagi, siang atau apa? Jam Siang. Jam 1 siang karena makan siang ya. Gambar yang ketiga, it is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Kalau kan 7 o'clock. 7 o'clock itu berarti jarum panjangnya di angka berapa? 7. 12. Pinter. Jarum pendeknya angka 7, jarum panjangnya angka 12. Pinter-pinter ya. Selanjutnya buka halaman 41. Pada halaman 41 itu ada gambar, terus ada sampingnya ada tulisan it is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes bath. Ini sama ya kayak tadi 5 o'clock, 7 o'clock, kan udah paham semuanya ya. Yang kedua, it is 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, dan Edo fly kites. They have lots of fun. Ini juga sama, jam 8 tepat. Yang kemudian ini, it is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. Ini kan agak beda ya. Ini menurut kalian angka jarum panjangnya di angka berapa? Ada yang tahu? Selanjutnya itu bisa dibuka halaman 42. Halaman 42 itu sama aja kayak ini. Kalian bisa belajar sendiri ya. Saya akan menjelaskan tentang tugas. Kalau menurut kalian saya kasih tugas kayak gini, keberatan atau enggak? Mas? Masih mendengarkan? Ini tugasnya ya. Kan ini ada percakapan pada halaman 44. Di situ ada, "Hi Lina, what do you do usually do on Sunday morning?" Terus Linanya jawab, "On Sunday morning, I usually go to the park with my family." "What time do you go
to the park with your family, I usually go there at 7 o'clock in the morning. And then I usually go to the traditional market with my father. What about you? Oh, enggak, ini tanya. What about you, Dayu? What do you What do you usually do on Sunday morning? Terus Dayunya jawab, I usually go to the traditional market with my father. Oh really? What time do you usually go there? About 6:30 in the morning. The vegetables are still fresh and the time you should go there. Sure, I will tell my mom about it. Jadi itu ini percakapan antara Dayu dan Lina. Di sini Lina itu kalau Sunday morning itu dia kemana sih? Dia ke the park with my family. Jadi dia tuh ke taman biasanya dengan keluarganya. Jam berapa sih Lina biasanya pergi? Jam 7 o'clock atau enggak jam 7 tepat di pagi hari. Jam Dayu. Dayu tuh biasanya kemana sih? Dayu tuh dia tuh usually dia tuh biasanya pergi ke traditional market with my father. Jadi dia biasanya ke pasar ya dengan bapaknya atau ayahnya. Ini kan ada tulisan what time do you usually go there. Ini juga bisa ditanyakan cara menanyakan waktu kepada teman kamu. Ini juga ada ya contohnya kayak gini. Yang si Dayu bicara kalau dia itu biasanya pergi pagi hari jam 6.30, jam 6:30, dia itu biasanya tuh menemukan vegetable sayuran yang fresh pada jam segituan. Jadi ini kan ada di halaman berikutnya, halaman 45 kan itu ada teks yang kosong. On Lina and her family go they usually go there at jadi itu bisa dicocokkan di percakapan ini. On berapa si Lina pergi ke tempat. Jadi kan ada tulisannya kan. Bisa dicocokkan nanti. Ada yang mau ditanyakan? Mas? Tidak, Bu. Tidak paham ya? Tidak. Jadi tinggal mencocokkan aja. Yang sampingnya itu tentang tadi kan aku menjelaskan tentang cardinal sama ordinal number. Jadi ini bisa ditulis dengan ordinal number. Kayak misalnya nama ayah kamu siapa, terus dia lahir bulan apa dan tanggal berapa, terus ditulis. Benny birthday is in January. Terus kamu bisa ditulis my father birthday in bulan apa. Jadi kamu tinggal melihat contohnya yang di atas ini, nomor 1 ini. Bisa ayah kamu, bisa adik kamu, bisa kakak kamu, atau enggak teman kamu juga bisa. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan tentang jam? Sebelumnya udah pernah belajar tentang jam? Belum, Bu. Pernah kan dikit-dikit. Pernah, Bu, dikit. Ini
yang belum mengumpulkan tugas yang ke-1 sama ke-2 dikumpulkan ya. Nanti kalau nggak tahu bisa nanya ke Ayo yang mau nanya. Ini kalian lagi di rumah atau lagi di mana? Di rumah. Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Ini cowok semua ya, nggak ada ceweknya. Di rumah, Bu. Ya. Oh ya, ini saya itu ya. Saya screenshot aja ya. Bisa dinyalakan kameranya? Udah, Bu. Ayo Mas Raffi. Nah. Oh ya, yang tadi yang baru masuk yang namanya Agus itu siapa ya? Udah nulis di kolom chat? Mas Kahlil, Bu. siapa? Kahlil, Bu. Oh, Kahlil. Kahlil Syafianul. Oh, kan. Ya, oke. Ini saya ayo belum saat Mas Musin. Mas Tio, ayo dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Udah, selesai. Makasih. Enak ya, udah pasti pada tiduran. Udah pada mandi belum? Udah. Udah makan? Belum. Puasa. Oh, puasa, alhamdulillah. Ayo yang mau nanya-nanya silakan. Mau nanya tugas, nanya apapun. Tugasnya nanti dikerjakan di buku tugas atau dari HP, Bu? Nanti saya kirim Google Form. Jadi tinggal nulis jawaban. Terus nanti dikirim ke Classroom. Ini saya share di Classroom ya. Ayo mau nanya, masih ada waktu? Nanya apa gitu? Bu, PTS-nya itu di rumah apa di sekolah? PTS-nya di rumah. Nanti PTS-nya di rumah. Itu untuk pemanggilan nomornya masih dihubungi sama wali kelas masing-masing ya. Tugas yang di Google Classroom yang belum terselesaikan karena nanti pengaruh ke kematian semesternya PTS-nya. Belum PTS diusahakan semua tugas sudah dikumpulkan di Google Classroom. Kalau menanya materinya apa, di Google Classroom juga sudah ada, tahun sudah jelaskan. Ada lagi yang ditanyakan?
Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bu. Oh, deh.